Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Anda para warga atau masyarakat Jawa Timur? Senang sekali kami bisa hadir kembali ke hadapan Anda di PAD Cast Bapenda Jatim, podcast Bapenda Jatim yang juga kami punya title atau kami mengusung selalu kebanggaan kami PAD atau pendapatan asli daerah Cast yang menjadi juga semangat dari Bapenda Jatim. Dan kali ini di PAD Cast yang mungkin sudah banyak ditunggu-tunggu oleh semua warga masyarakat Jawa Timur, kami kehadiran para narasumber yang cukup luar biasa. Kali ini kami akan memperkenalkan langsung para narasumber kami, yaitu Bapak Ibu dari anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan kami juga akan ngobrol-ngobrol juga dengan beliau, dan tentunya nanti akan ada satu narasumber lagi yaitu dari akademisi yang juga akan bergabung bersama kita lewat Zoom, dan nanti juga kita akan mencari insight, kemudian juga kita akan menggali lagi informasi dan juga value tentunya. Dan ini baru saja juga bergabung, silakan Bapak, mohon izin. Nah ini juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bergabung bersama satu narasumber juga nanti, ada Bapak Dr. Tripitono Adi Prabowo SEME. Beliau adalah Ketua Unit Penelitian Pengabdian Publikasi dan Kerjasama UP3K Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Dan langsung saja kami akan bergabung bersama Bapak Ibu anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang sudah menjadi narasumber kami pada kesempatan ini. Kami akan menyapa terlebih dahulu ada Bapak Ketua anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Abdul Halim SHMH. Assalamualaikum Pak Halim. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan ini ada Pak Ketua, ada Pak Wakil Ketua. Biasanya agak jarang terjadi kalau Pak Ketua hadir, Pak Wakil Ketua pas lagi berhalangan. Begitu juga sebaliknya, Pak Wakil Ketua hadir, Pak Ketuanya berhalangan. Tapi ini pas sekali, di kesempatan ini komplit sekali. Hadir, kompak sekali, betul. Kami akan menyapa juga Bapak Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Mohon izin, bisa pakai ini aja dulu Pak. Nah, Bapak Yohanes Ristu Nugroho ST. Assalamualaikum Pak Ristu. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik semua. Baik, saya ke sebelah Pak Ketua. Karena di sebelah Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua ada wanita-wanita. Katanya kalau di balik pria-pria sukses, ada wanita-wanita sukses juga, begitu Pak. Kalau begitu saya ke Ibu, nah ini yang juga paling cantik dan selalu pas kalau ketemu podcast tuh selalu energis gitu ya, energik gitu ya. Ibu Hajah Agustin Poliana SHMSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Poliana. Gimana Bu Agustin? Alhamdulillah baik ya, Pak Yudi. Baik, siap. Saya juga baik Bu, melihat Ibu lagi jadi semangat lagi nih. Kita akan ngobrol-ngobrol soal PAD. Maka dari Bu Agustin saya ke Bu Hajah Lili Hendarwati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat Mas Yudi. Gimana Mas Yudi? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, Dan ya. semangat untuk ngobrol-ngobrol PAD bersama Bapak Ibu. Insyaallah. Ya. Nah ini Bapak kami dari Bu Lili, saya ke Bapak kami ini kebetulan sedarah dengan Pak Halim, dengan beliau. Karena kita sama-sama berasal dari tanah Madura Pak. Kami langsung saja menyapa yang kami hormati ini ada Bapak. Sebentar, saya memanggil beliau Pak Aki ya. Cuman saya agak nggak menemukan nama lengkap beliau, jadi saya takut salah, tapi saya menyapa dulu sajalah. Assalamualaikum Pak Aki. Bapak Dr. Haji Aki Zaman MPDI. Ketemu Pak. Berarti ternyata harus saya sapa dulu baru muncul namanya. Hatur nuhun Pak Aki. Baik. Nanti saya juga akan ngobrol-ngobrol. Di sisi sebelah kiri ada Bapak Suyatni Priasmoro SHMH. Assalamualaikum Pak Yatni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yatni? Baik, masyarakat Jatim sehat selalu. Sehat selalu Pak Yatni, ini juga memberikan energi positif bagi kita. Saya akan memperkenalkan saja diri karena di sini namanya membuat saya jadi agak bingung. Bapak, kita berkenalan kembali. Bapak dengan?
Salaman ya? Iya. Fauzan. Pak Fauzan, betul. Baik, kita akan melanjutkan perkenalan kita. Kalau tadi sudah dengan Pak Fauzan, maka kali ini juga yang selalu kita tunggu-tunggu dan juga menjadi kangen gitu kalau kita nggak ketemu sama beliau. Ini ada yang di sebelah Pak Agung, tadi nggak ada, tiba-tiba ada nih. Di sebelah Pak Ketua ada Pak Agung Supriyanto SH. Pakai mic dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi gimana Pak, kapan kita ngopi-ngopi? Lebih sering, lebih baik. Baik. Dan ini adalah juga yang selalu kalau misalnya ketemu dengan beliau, memberikan energi yang juga luar biasa. Dan selalu kangen, katanya beliau kangen kalau misalnya nggak ketemu sama saya dalam jangka waktu yang cukup lama. Kami akan mengundang dan juga memperkenalkan Bapak Haji Muhammad Hulem Junaidi SPMM. Assalamualaikum Pak Hulem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kalau Pak Hulem itu saya senang dengan akinya ini. Bukan Pak Aki tapi aki yang beliau gunakan. Nah. Memang mengangeni Pak. Apalagi dengan warga Jawa Timur. Lama nggak mengudara, nggak ketemu, rasanya sangat kangen. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang baru saya ketemu tapi tidak baru karena saya sampun pernah bertemu dengan beliau juga di kesempatan bersama Komisi C DPRD. Bapak M. Reno Zulkarnain SIP. Assalamualaikum Pak Reno. Waalaikumsalam. Sehat Pak Reno? Sehat, alhamdulillah. Siap Pak Ini Reno. baru pertama saya. Baru ini, pertama Pak Reno ketemu sama saya. Mudah-mudahan Pak Reno juga akan kangen seperti Pak Hulem. Nggih. Mudah-mudahan sering ketemu Mas Yudi ini. Siap. Terima kasih Pak Reno. Dan ini senior tapi energinya luar biasa. Ada yang juga junior sepertinya. Junior enggak ya sama seperti Pak Fauzan tadi. Ini beliau sarjana akuntansi. Sama seperti backgroundnya kami ini di sini. Pak Aufa Zafiri SAK ini juga baru pertama. Assalamualaikum Pak Aufa. Waalaikumsalam Mas Apa kabar, Yudi, alhamdulillah baik. Baik, kita ngobrol soal PAD. Junior rasa senior. Junior rasa senior, oke. Menarik. Karena kita akan ngobrol PAD yang juga hubungannya juga mungkin dengan background kita Pak dari sisi ekonomi. Dan di kesempatan ini warga Jawa Timur kita akan ngobrol bersama anggota Komisi C dengan sebuah topik yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah bagi pembangunan di Jawa Timur. Jadi kalau misalnya kita ngomongin PAD, saya ke Pak Ketua dulu. Pak Ketua, sebetulnya sejauh apa PAD ini penting bagi kita masyarakat Jawa Timur, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi tentu kalau berbicara tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kalau kita mendefinisikan bahwa dua fungsi itu ada dalam rangka untuk atau adalah sumber pendapatan Provinsi Jawa Timur ya, yang tentunya dalam rangka untuk digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang nyata dan bertanggung jawab. Ya. Nah, maka oleh karenanya saya kira dalam rangka untuk menggali potensi-potensi pendapatan itu dengan lahirnya perda yang baru yang sampai hari ini memang belum mendapatkan nomor, artinya perda retribusi daerah dan pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Jawa Timur itu menjadi satu referensi kuat bagaimana kita untuk terus menggali dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang lain yang bisa kita dapatkan secara regulasi. Begitu Pak Yudi. Oke, baik, menarik. Dari Pak Ketua saya ke Pak Wakil. Kalau Pak Wakil sendiri ada gambaran lain seberapa penting PAD bagi kita masyarakat Jawa Timur, silakan. Tentunya PAD itu sangat penting karena biaya dari belanja kita itu yang terbesar juga dari PAD selain dana transfer dari pusat ke daerah. Jadi di Jawa Timur ini PAD kita di Provinsi Jawa Timur ini sangat besar. Sehingga optimalisasi capaian PAD ini sangat penting. Oleh karena itu memang kegiatan-kegiatan seperti ini saya pikir penting untuk mengedukasi masyarakat bahwa PAD ini memang betul-betul sangat diperlukan dalam rangka untuk membiayai program-program pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Baik, menarik.
Pak Ketua tadi menyampaikan betapa pentingnya pendapatan asli daerah bagi masyarakat Jawa Timur dari sisi regulasi yang juga sudah diatur sedemikian rupa lewat perda dan juga amanah undang-undang tentunya. Kemudian Pak Wakil Ketua juga menyampaikan penting untuk disosialisasikan karena masyarakat juga harus tahu bahwa ini menopang pembangunan di Jawa Timur. Nah, saya mungkin sebelum ke Pak, tapi karena memang flow-nya begini daripada nanti saya dimarahin dan nggak diajak ngopi sama Pak Agung, Bu Agustin mohon izin Bu. Padahal sebetulnya saya tadi pengen ke ibu-ibu nih kan katanya di belakang bapak-bapak hebat ada ibu-ibu hebat juga. Nah tapi saya ke Pak Agung dulu deh. Pak Agung, kalau Pak Agung gimana Pak? Melihat perspektif dari yang disampaikan Pak Ketua dan juga Pak Wakil Ketua terkait pentingnya PAD di Jawa Timur. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Gubernur bahwa sebagai metabolisme berkaitan dengan anatomi pemerintah daerah itu adalah memang APBD. Sebagai alat ukur eksistensi pemerintah daerah itu bisa dianggap mapan dan tidaknya itu sebagai alat ukurnya adalah APBD itu. Nah, di APBD 2023-22 kemarin itu kita sangat appreciate dengan kiprah dari Bapenda karena Bapenda sebagai penopang utama dari yang kita estimasikan berkisar 19 triliun, realitasnya bisa nyampe 21 triliun. Dan 80% yang menopang adalah Bapenda. Sehingga atas dasar itulah stabilitas fiskal keuangan di APBD Provinsi Jawa Timur itu relatif jauh lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Baik, menarik ini. Ada dua sisi dari anggaran, satu regulasi Pak Ketua tadi juga sudah menyampaikan. Saya ingin melihat sudut pandang para anggota komisi yang juga mungkin yaitu tadi para wanita-wanita itu kadang-kadang sudut pandangnya bisa jadi lebih berbeda atau mungkin bisa jadi lebih jeli. Nah, lebih jeli. Kalau masalah uang menarik ini Pak Agung menyampaikan gitu. Pak Agung loh Pak yang bilang. Saya tinggal ngulang aja. Bu Agustin gimana Bu? Saya justru melihatnya begini. Kita itu kan semua belanja itu kan harus ditopang dengan PAD, ya kan? Justru pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi yang sudah disahkan oleh Dewan tempo hari bahwa itu ada sebuah payung hukum untuk menarik retribusi masyarakat di masyarakat. Jadi kita tidak bisa semau sendiri bahwa menarik masyarakat tidak ada payung hukumnya, tidak bisa. Termasuk pajak-pajak yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Baik. Termasuk pemerintah daerah kepada masyarakat bahwa pajak yang sudah ditentukan itu yang harus kita taati. Manakala pendapatan itu menjadi sumber yang sangat efektif bagi pembangunan daerah termasuk Jawa Timur, maka kalau saya melihat justru tahun ini peningkatannya sangat signifikan. Artinya dari sisi pendapatan ini dan masih menjadi favorit adalah dari pajak daerah, yaitu Bapenda gitu kan. Baik. Nah, dari sisi pendapatan inilah diharapkan partisipasi masyarakat Jawa Timur itu sangat harus diberi apresiasi karena partisipasi mereka adalah berkaitan dengan pajak daerah itu sendiri, di mana PKB dan lain sebagainya itu adalah sumber yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya. Di samping ada pendapatan retribusi, tapi paling tidak Bapenda memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pemerintah daerah termasuk Jawa Timur, di mana pendapatan ini yang kita lihat menjadikan pembangunan Jawa Timur semakin lebih baik. Ya, baik. Dan itu pemerataan yang harus kita rasakan dan dinikmati oleh rakyat Jawa Timur semuanya. Betul, dari rakyat untuk rakyat, Bu. Ya. Lewat PAD itu tadi melalui sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Terima kasih Bu Agustin. Kalau Bu Lili gimana, Bu? Kalau saya bicara terkait dengan tentu saja pendapatan asli daerah. Ya. Kita nggak mungkin belanja kalau tidak pendapatan. Betul. Tidak ada pendapatan. Betul. Maka kita tidak mungkin untuk membuat sebuah pembangunan di Jawa Timur ini berjalan dengan baik atau lebih baik bahkan kalau kemudian juga pendapatan asli daerah kita tidak terus meningkat. Ya.
Dan tentu saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Penda ya, yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pendapatan asli daerah kita ya. Dan itu tentu kita di Komisi C ini sangat mensupport ya, berharap bahwa tahun depan bisa jauh lebih baik lagi seperti itu. Baik. Sehingga insya Allah juga pembangunan di Jawa Timur akan lebih banyak teratasi ya. Tidaknya seperti itu. Itu saja Mas. Seperti yang disampaikan Bu Agustin ya. Berarti sepakat ini para wanita-wanita bahwa pemerataan para ibu ya. Pak Ketua luar biasa. Baik, terima kasih Bu Lili. Saya ke Pak Age saat ini. Kalau Pak Age sendiri melihat bagaimana PAD kita saat ini Pak di Jawa Timur, apakah sudah optimal atau bisa lagi lebih dioptimalkan atau bagaimana Pak Age? Monggo pakai mikrofon dulu Pak. Ya. Pertama bahwa kita melihat pajak ini satu instrumen untuk menguatkan budget Jawa Timur dan salah satu lah instrumen. Tetapi tentu kita melihat masih banyak peluang yang belum bisa kita garap. Misalnya amanat dari Undang-Undang 23 tahun 2014 soal kekuasaan provinsi terhadap laut, pantai. Itu peluang-peluang yang mungkin nanti akan menjadi objek dari pendapatan yang bisa diatur melalui instrumen pajak maupun retribusi. Jadi itu yang jadi selain tentu yang ada yang sudah berlangsung ini sangat optimal dan sudah terbukti. Mampu membiayai, mampu membelanjai kebutuhan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tetapi kalau kemudian peluang-peluang yang tersedia sesuai dengan undang-undang, karena kan undang-undang itu di satu sisi misalnya Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, itu diprediksi nanti akan mengurangi sebagian dari pendapatan. Tapi kan bisa diisi dengan penegasan Undang-Undang 23 tadi, berbagai peluang. Nah, peluang-peluang itu menurut saya diinventarisir, apakah itu bisa dilakukan sendiri oleh Bapenda atau bisa dikerjasamakan dengan pihak lain tentu sesuai dengan ketentuan. Itu dalam rangka mendongkrak PAD ini secara lebih signifikan. Betul. Jadi karena terus terang belanja untuk masyarakat ini kan masih terasa sangat kurang. Oleh karena beban aparatur, beban instrumen belanja lain itu cukup besar. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ake. Menarik karena mudah-mudahan nanti kita juga bisa ngobrol lagi Pak Ketua terkait kewenangan wilayah laut 0 sampai 12 mil yang mungkin kita juga bisa jadikan topik berbeda karena banyak sekali topik kita. Tenang saja, kita akan ketemu terus di episodenya PAD Cast-nya Bapenda Jatim. Tapi tadi mungkin catatan yang menarik nanti kita akan bahas lebih mendalam. Saya ke Pak Suyatni. Pak Yatni bagaimana melihat optimalisasi PAD kita lewat sektor pajak daerah dan retribusi daerah Pak? Baik, pajak daerah dan retribusi daerah bagi sebagian masyarakat mungkin sesuatu yang tidak mengenakkan karena mereka harus keluar biaya untuk itu. Tetapi harus kita sentuh hal yang paling elementer bahwa dari dua sektor itulah biaya kita untuk membangun Jawa Timur. Karena itu pajak daerah maupun retribusi adalah ibaratnya nyawa dalam pembangunan. Karena itu penting. Masyarakat harus sama-sama kita sadarkan. Kalau dia tidak patuh terhadap kewajiban itu maka pembangunan kita juga akan terganggu. Karena itu pemerintah sebagai terutama Bapenda sebagai pelaksana untuk memungut pajak juga harus merawat menyervis masyarakat. Pemerintah harus memberikan servis itu dalam bentuk apa? Pelayanan-pelayanan terutama nyangkut pelayanan dasar masyarakat kita. Kita juga harus ingat loh itu masih ada listrik yang banyak belum tersambung misalnya. Pak Alim, Pak Ketua itu banyak tuh konstituennya yang belum nyambung listrik di rumahnya. Misalnya dari sanalah antara lain sumber pembiayaan kita untuk menyentuh masalah kemiskinan misalnya. Karena itu optimalisasi PAD kita ya harus kita rawat pelayanan pajak itu bagaimana rakyat memikat, tidak berat dan sebagainya harus sering kita berkomunikasi dengan masyarakat supaya apa yang dikeluhkan menjadi perhatian pemerintah sehingga dengan begitu rakyat juga akan tertib bayar pajak. Saya kira itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Suyatni. Ini menarik menjadi masukan catatan juga bagi kami aparatur untuk meningkatkan juga kinerja seiring dengan
tadi disampaikan Pak Ketua, sudah ada payung hukumnya, Bu Agus juga sudah menyampaikan, kemudian Bapak Ibu diantaranya juga sudah menyampaikan bahwa optimalisasinya ya sudah baik, semakin ditingkatkan. Kemudian Pak Suyatni catatannya juga menarik bahwa harus ada feedback, karena masyarakat juga sudah mau sadar begitu misalnya. Sehingga pelayanannya ditingkatkan sebagai bentuk wujud kinerja dan juga pengabdian kami kepada masyarakat Jawa Timur. Saya akan menahan suara-suara anggota Komisi C yang saya lihat cukup muda. Nah, apakah juga semangatnya juga cukup muda? Saya akan tanya nanti, tapi kami berikan kesempatan kepada dua bapak-bapak yang senior, tapi saya rasa suaranya akan jauh lebih kenceng daripada yang muda-muda juga, Pak Ketua, begitu ya. Karena Pak Ketua juga saya lihat juga masih muda kelihatannya. Pak Ketua luar biasa. Kenapa? Jawab Bu. Sepertinya kalau misal Pak Ketua saya pakai peci gitu mungkin agak sedikit mirip sama Pak Ketua ya. Tambahin mungkin iya. Pak, saya berusaha mencarikan suasana nih Pak. Mudah-mudahan bisa. Betul Bu. Baik, saya ke Pak Khulem. Nah, silakan Pak Khulem. Gimana Pak Khulem? Ya, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan, ada slogan yang iklan produk mungkin bisa kami adopsi dan sebenarnya sudah viral, yaitu orang bijak taat pajak. Nah, itu dia. Slogan yang seharusnya diviralkan kembali karena itu kalimat yang mungkin enak didengar. Ya. Maka kami berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan semacam ini menyadarkan pada wajib pajak, karena pembangunan di Jawa Timur ini ya dari sumbernya PAD dan PAD yang kita dapatkan ini 75% dari pajak dan retribusi. Ya. Maka dari itu kami berharap juga agar layanan kepada wajib pajak ini benar-benar optimal sehingga mereka sadar dan tidak ada rasa berat untuk membayar pajak. Yang kedua, pemerintah provinsi juga harus mewujudkan hasil dari pajak itu bentuknya berupa pembangunan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ini juga harus menjadi perhatian daripada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu Mas Yudi. Menarik Pak Khulem, terima kasih. Memang kadang-kadang kita nggak boleh lupa sama pepatah-pepatah lama atau kata-kata bijak lama yang sebetulnya masih relevansinya sebetulnya masih sangat tinggi gitu. Jadi diingatkan kembali oleh Pak Khulem bahwa orang taat bayar pajak gitu ya. Orang bijak taat bayar pajak. Nah, sehingga memang mungkin ini mengingatkan juga bagi masyarakat Jawa Timur Anda bahwa ini pun nanti akan kembali kepada Anda loh lewat memang yang kami sebut pendapatan asli daerah, dan juga kami bahasnya atau kami tadi menyampaikannya kepada Anda mungkin sedikit lebih simpel lewat belanja. Belanja yang kemudian juga dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur. Saya ke Pak Reno. Pak Reno, di kesempatan pertama kita ngobrol ini, ini kayaknya juga sebuah masukan nih kayaknya. Yang properti ini harusnya diisi nanti besok-besok. Saya usulkan Pak Khulem, terima kasih. Saya ke Pak Reno. Pak Reno, di kesempatan pertama ini kalau mau menyampaikan bahwa pendapatan asli daerah ini sedemikian penting, kalau Bapak sendiri apa yang ingin disampaikan Pak? Pertama Mas Yudi, saya 39 tahun usianya sekarang. Baik, kita semua muda Pak. Luar biasa, hormat. Jadi nggak boleh ini sekali lagi nih teguran buat saya nih. Enggak apa-apa. Lanjut Pak. Jadi harapannya alhamdulillah kalau sudah ada payung hukum, kita berharap Bapenda terus bisa optimalisasi. Siap. Cuman memang yang terpenting masyarakat juga harus tahu bahwasanya ada SMA yang di bawah naungan provinsi itu gratis. Salah satunya dari PAD kita. Betul. Dari pajak dan retribusi ini. Jadi kalau saya harapannya kalau memang pemerintahan yang sekarang bisa terus meningkatkan PAD-nya dan mensejahterakan masyarakat Jawa Timur, ya mudah-mudahan bisa lanjutlah Kofifa Emil ini untuk tahap selanjutnya. Begitu Mas Yudi. Baik. Jadi kalau misalnya disampaikan oleh Pak Reno tadi, pendapatan asli daerah ini penting juga untuk salah satunya infrastruktur sekolah Pak ya. Ini menarik nih Pak. Kalau Bapak melihat sendiri saat ini sudahkah
tercapai pelayanan pendidikan untuk masyarakat di Jawa Timur, Pak? Nggih, karena yang di bawah provinsi kan kita masih di SMA, karena SD SMP negeri kan di bawah pemerintah kabupaten kota. Jadi yang SMA ini wajib terus ditingkatkan, apalagi bahwasanya ini gratis, kualitas gurunya juga ditingkatkan. Tapi masyarakat juga harus tahu bahwasanya ini semuanya dari kontribusi pajak dan retribusi daerah. Baik. Ini yang keren pemimpinnya ini Jawa Timur. Siap, terima kasih banyak Pak Reno. Oke, ini suara-suara yang cukup luar biasa Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Saya memberi kesempatan, tadi saya salah nih. Padahal sebenarnya ternyata banyak yang masih muda Bu ya. Mungkin karena duduk di anggota komisi jadi sepertinya seserius itu kemudian Bapak Ibu jadi kemudian lupa ngopi nih kayaknya. Pak Agung ya, saya minta Pak Agung untuk mengundang kita ngopi lagi nih Pak. Saya ke Pak Fauzan dan juga Pak Aufa yang baru bergabung. Silakan Pak Fauzan dulu mungkin. Pak Fauzan, gimana Pak Fauzan? Suara-suara milenial, PAD katanya meningkat optimal. Tapi kadang-kadang pada generasi-generasi tertentu, generasi milenial, generasi Z ini masih kadang-kadang berpikir bahwa mana nih yang kita rasakan sebagai masyarakat Jawa Timur juga kan mereka. Silakan Pak Fauzan. Saya kira kalau mau mengukurnya dengan lebih serius ya butuh alat ukur yang lebih serius juga. Oke. Saya tentu tidak bisa misalnya merepresentasikan sebagai milenial kemudian beropini soal PAD Jawa Timur dan seberapa besar pemanfaatannya untuk kebutuhan pembangunan di Jawa Timur. Ya. Tetapi pikiran saya begini, diskusi soal PAD ini kan tidak soal semata-mata bagaimana kita meningkatkan kapasitas atau potensi PAD itu sendiri, tetapi belanjanya bagaimana. Sesungguhnya ada atau tidak adanya yang sekarang agak menghantui kita soal Undang-Undang 1 2022 itu tentang potensi berkurangnya PAD Jawa Timur. Ini kan tetap setiap tahunnya teman-teman Komisi C bareng dengan Bapenda kan kita saling sama-sama tahu kan bahwa bagaimanapun PAD ini harus terus maksimal di Jawa Timur. Tetapi faktanya memang saya agak berbeda dengan Pak Reno ini. Ada banyak yang mungkin belum dioptimalisasi sebetulnya. Karena kalau kita berbicara ukuran kebutuhan dan keinginan, pembangunan di Jawa Timur ini tentu masih belum sesuai dengan ekspektasi. Tetapi tidak bisa tidak bisa kemudian dievaluasi secara signifikan karena memang belanjanya yang tersedia ya, APBD-nya yang tersedia ya sebesar itu, mau digunakan untuk apa? Nah sehingga kalau berbarengan potensinya digenjot, kemudian pemanfaatannya juga bisa maksimal, silbanya bisa berkurang, ini kan harapannya pembangunan juga bisa lebih maksimal. Ada banyak potensi yang bisa dimanfaatkan sebetulnya untuk meningkatkan PAD itu. Tadi Pak Aki misalnya nyinggung soal potensi laut, ini kemarin sempat disinggung juga antara Komisi C dengan Dinas Pak Isansor itu sama kemarin Pak Ketua Kelautan. Sedang akan kita seriusi lah meningkatkan pendapatan dari sektor itu. Ada lagi yang saya kira juga seringkali masih terbengkalai soal inventarisasi aset. Betapa aset yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur ini kalau kita optimalkan, tidak dengan cara-cara kolosal yang hanya sekedar disewakan, dicarikan investor yang kemudian ya itu saja core bisnisnya. Ya relatif coba saja lihat dari berapa jumlah aset di Jawa Timur itu lalu bukan sekedar tidurnya, yang lalu justru menghabiskan biaya karena di situ butuh pemeliharaan tetapi tidak ada pemasukan, ini kan yang harus ada evaluasi mendasar. Sehingga kalau berbicara politiknya, kepemimpinan Jawa Timur yang akan datang, siapapun Pak Reno, selagi bisa menjawab itu saya kira ya layak lah. Siap, gitu. Baik. Terima kasih Pak Fauzan. Bahwa tadi Pak Aki memberikan saya ide, meskipun ini pasti disetujui oleh Pak Ketua dan juga seluruh anggota komisi, tentang bagaimana kita nanti juga akan mengeksplor kembali terkait misalnya wilayah laut 0 sampai 12 mil, itu juga bisa kita jadikan topik pembahasan. Kemudian juga aset, bagaimana pemanfaatan kekayaan daerah atau kekayaan aset daerah kita juga bisa jadi topik nanti yang akan kita obrolkan dan diskusikan lagi Pak lewat PAD Cash kita
selanjutnya atau kesempatan yang lain. Saya ke Pak Aufa dulu. Pak Aufa yang paling terakhir, tidak apa-apa. Last but not least. Nah, kalau ini beneran muda kayaknya ya Pak ya. 39, saya 39 menjelang 40 sih. Kalau Pak Aufa, saya nggak nanya usia deh, saya langsung nanya aja gimana sudut pandangnya Pak Aufa. Ini sebagai anggota Komisi C, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Yudi. Jadi karena saya yang terakhir, saya berusaha merangkum dan melengkapi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Komisi C. Siap. Jadi memang sepakat bahwasanya pajak itu di belahan dunia manapun adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Nah, tinggal kategorinya atau kewenangannya ini terbagi. Oke. Ada yang kewenangan ditarik oleh pusat, ada yang kewenangan ditarik oleh daerah. Dalam hal ini karena kita adalah bagian dari pemerintah provinsi, maka yang kita bicarakan adalah kewenangan yang ditarik oleh pemerintah provinsi. Di mana yang utama adalah pajak kendaraan bermotor. Ya. Jadi ketika bicara kewenangan, kita bicara aturan. Kalau kemudian dikaitkan PAD, ya kita tidak akan mungkin meningkatkan PAD kalau nabrak aturan. Betul. Jadi yang menjadi kewenangan provinsi yang bisa itu kita maksimalkan. Tetapi problemnya adalah perlunya acara seperti siang hari ini adalah edukasi. Ya. Bagaimana kemudian kita menarik pajak, masyarakat yang bayar pajak itu sedang. Ya. Karena tahu dia sadar bayar pajak, dia bayar, tetapi hasil yang dibayarkan ini juga digunakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, baik itu yang direct dilaksanakan, dirasakan atau indirect. Oke. Gitu. Jadi problemnya adalah kita dari sudut pandang saya berbicara tentang aturan dan kewenangan. Baik, jadi kalau mau mengoptimalkan pendapatan asli daerah lewat pajak daerah dan retribusi daerah atau mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerahnya, jangan lupa untuk tetap terus mempertahankan dan kita terus melihat agar tegak lurus terhadap aturan dan juga payung hukumnya. Itu yang paling penting ya Pak, karena kan kemudian itu menjadi railway. Baik, saya kira sebenarnya mungkin dari keseluruhan ini nanti akan menjadi rangkuman yang cukup luar biasa, tapi saya mau ke Pak Ketua kembali. Pak Ketua, mungkin ada yang ingin di-highlight terkait obrolan kita terkait pendapatan asli daerah lewat sektor pajak daerah dan retribusi daerah ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi Pak Yudi, bahwa kenapa kemudian bicara tentang PAD itu seksi hari ini. Siap. Karena kita ini akan tereduksi kalau dari pembahasan dengan Bapenda itu hampir 3 triliun. Ya. Pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur yang tereduksi akibat dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Maka oleh karenanya kemarin ketika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2011 yang mengharuskan kita untuk membuat perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu yang harus kita realisasikan agar supaya apa? Kita mampu untuk menghadirkan sebuah ketentuan dalam rangka kita memungut retribusi atau pajak daerah yang kemarin belum dipungut, kemarin belum bisa diambil. Nah, maka dari itu saya kira kami Komisi C ini sangat mendukung betul pembahasan raperda tentang pajak dan retribusi daerah itu akhirnya bisa kita realisasikan. Ini sebagai payung dalam rangka bagaimana kemudian kita mampu mengambil potensi dari sektor-sektor yang lain yang bisa menutupi hampir 3 triliun itu. Kemudian yang kedua dalam pembahasan kemarin itu pajak kendaraan bermotor yang kemudian petunjuk dari Kementerian Keuangan itu 0,9% yang boleh dipungut, tetapi maksimalnya itu 1,2%. Karena kami melihat bahwa ketika kita putuskan untuk 0,9%, kita akhirnya tereduksi 4,5 triliun. Kehilangan potensi itu untuk terbagi di pemerintah kabupaten kota. Maka akhirnya komisi memutuskan pada waktu itu ya sudah kita optimalkan 1,2%. Artinya batasan maksimal petunjuk dari Kementerian Keuangan untuk mengambil pajak kendaraan bermotor yang bisa kita pungut. Maka inilah salah satu yang kemudian upaya-upaya Komisi C dalam rangka untuk ya menutupi lah kekurangan dari sekian triliun yang tadi saya sampaikan. Nah, maka saya kira
pandangan dan pendapat masukan dari rekan-rekan komisi tadi adalah bagaimana agar supaya kita ini bersepakat bahwa mendukung dan mendorong bagaimana supaya pendapatan asli daerah yang tereduksi akibat implementasi Undang-Undang 122 ini bisa tertutupi begitu kira-kira. Begitu Mas Yudi. Menarik, terima kasih sekali Pak Ketua. Ini cukup luar biasa sehingga kita kembali menjadikan satu payung hukum atau dasar bahwa ketika kita ingin mengoptimalkan PAD, tadi Pak Ketua juga sudah secara komprehensif menyampaikan pentingnya, tadi Bapak Ibu diantaranya yang lain juga sudah menyampaikan penting payung hukum, penting koridor ini, dan sudah disampaikan Pak Ketua lewat perda itu juga satu payung hukum, dasar hukum yang kita juga bisa berangkat di situ. Meskipun banyak potensi-potensi yang dari regulasi yang juga sesuai amanah undang-undang kita harus patuhi juga Pak Nje, tapi kita juga tidak jadi kemudian kendor untuk bisa mengeksplor banyak potensi yang kemudian tadi ada sektor-sektor dari pajak daerah yang juga mungkin kita loss, tapi justru bukan dol, tapi malah justru semangat Pak, karena ada loss dan dol. Nah, silakan kami untuk di kesempatan terakhir ini adakah Bapak Ibu yang ingin menyampaikan terkait pemantapan dari Pak Ketua tadi, Sampun Bapak Ibu. Mungkin kita akan akhiri diskusi yang seksi ini kalau kata Pak Ketua. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya di PAD Cash Bapenda Jatim, pendapatan asli daerah cash, persembahan dari Bapenda Jawa Timur. Dan tapi saya masih punya satu narasumber lagi. Kita akan berikan kesempatan kepada satu akademisi yang juga akan menyampaikan bagaimana pandangan beliau, yaitu Bapak Dr. Tripitono Adi Prabowo SEME, Ketua Unit Penelitian Pengabdian Publikasi dan Kerjasama UP3K, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Yang pertama, saya menaruh apresiasi yang tinggi terhadap Bapenda Provinsi Jawa Timur yang telah menyelenggarakan podcast terkait dengan optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Karena ini salah satu bentuk inovasi dan kreativitas, mengingat peran dan fungsi Bapenda yang luar biasa di Jawa Timur. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa bicara tentang pajak dan retribusi pajak di Jawa Timur sangat relevan, karena dari data yang saya cek di Kemenq yang diupdate pada tanggal 7 November tahun 2023, dari situ saya ketahui bahwa peran pajak dan retribusi daerah bersama dengan unsur PAD yang lain cukup besar. Nah, dari sini saya lihat ada 64,4% yang totalnya sekitar 19,2 triliun. Nah, ini tentu saja menjadi penyumbang pendapatan yang sangat besar, Mas, terhadap pendapatan Jawa Timur sebesar 29,848 triliun. Sehingga pembangunan di Jawa Timur yang begitu gencar dengan berbagai aspek melalui implementasi dari Nawabakti Satya tentu sangat bisa diandalkan, dan tingkat fundamental kekuatan anggarannya cukup tinggi. Saya katakan demikian karena di Jawa Timur rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah terhadap belanja daerah cukup besar, yaitu 96%. Nah, ini hanya mengandalkan transfer pusat kurang lebih 10 triliun. Ini tentu satu prestasi yang luar biasa, karena pada sisi perencanaan, ibaratnya kita merencanakan program apapun, maka sudah tidak terlalu terganggu dengan fiskal dari pusat atau dana transfer. Nah, melihat dari fenomena tersebut, maka saya ingin mengatakan bahwa melihat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang sudah mulai stabil, sudah mulai bangkit, sudah mulai rebound dari kondisi COVID-19 kemarin, sekarang sudah di angka 5% lebih, ya, di atas sedikit dari nasional. Dan memang ada keterkaitan yang cukup penting meskipun butuh waktu transmisi antara pertumbuhan ekonomi dengan pajak dan retribusi.
Tetapi dari situ bisa kita ketahui bahwa optimalisasi pajak dan retribusi oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur harus terus dilakukan. Mengingat karakteristik pajak dan retribusi itu akan berbeda-beda setiap provinsi. Melalui beberapa jenis pajak yang sangat besar adalah di PKB, pajak kendaraan bermotor dan biaya balik kendaraan bermotor, serta ada pajak air permukaan dan rokok. Saya pikir perlu inovasi yang harus dilakukan secara simultan menyangkut dua hal. Yang pertama, secara manajemen, maka perlu nanti Bapenda untuk membangun satu sistem yang lebih baik terkait dengan 26 perangkat daerah yang berkontribusi terhadap retribusi daerah. Dan yang kedua, terkait dengan evaluasi tarif pajak maupun retribusi. Ya, dengan adanya Undang-Undang KKPD, kita memiliki kesempatan untuk menyesuaikan tarif, meskipun tarifnya turun menjadi 1,2%, tetapi ada opsen yang memungkinkan kita bisa tetap menarik pajak dengan lebih baik. Satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, bahwa secara akademis, tarif pajak yang berlaku di Jawa Timur masih dalam titik di mana apabila dihitung dengan keseimbangan konsumsi masyarakat, masih sangat memungkinkan untuk dinaikkan. Mengapa? Karena bila dihitung dengan pendekatan ekonomi 3 sektor, maka besarnya kenaikan pajak masih bisa ditutup dengan besarnya subsidi dan besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur. Dengan demikian, sekali lagi saya memberikan apresiasi terhadap Bapenda Provinsi Jawa Timur yang senantiasa melakukan langkah-langkah inovasi terhadap optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Terima kasih, Mas. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih Pak Pitono. Ini juga menarik sudut pandang Pak Pitono dari akademisi. Maka Bapak Ibu, kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Terima kasih banyak. Kita akan ngobrol lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.